Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi Atas tinggi Sorana wani. Coba ngeres sama ya kalau kurang menuk ya sih. Nah, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Siti Nur Afifah, Risa Anjani, Aga Alhamdulillah, Tardi, Muhammad Riji yang lainnya. Baik, kita awali dengan pembacaan berdoa bersama. Diawali dengan Ummul Quran, Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya Allah ya Rabb. Anak-anakku dan siswa-siswi SMK Wira Informatika Global. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para kita. Terima kasih yang sudah bergabung di pesantren kilat ini. Terutama kepada Kak Aga yang telah memfasilitasi acara pesantren kilat ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada cita-citanya mudah-mudahan Allah memberikan cita-cita yang terbaik bagi Aga. Amin ya Allah. Baik, kita awali yang tertampil pada layar kita. Alhamdulillah sudah nampak dengan bisa dibaca oleh semua di situ.
materi hari ini adalah akidah dan akhlak. Adapun ini dua materi sebetulnya terpisah. Jadi saya menulisnya tentang akidah dulu. Nanti akhlak kalau kita waktunya memadai, insya Allah kita akan lanjutkan dengan akhlak. Kata akhlak di situ tertera dari aqoda yaqidu uqdatan, ya, akidatan, yang artinya ikatan, ya, ataupun hubungan, ya, berjanji atau membenarkan, itu kata-kata dari aqoda. Ya. Adapun pengertian secara Islam atau syariat, ma'aqada alaihil qalbu wad domir. Ya. Jadi akidah itu sesuatu yang terkait di dalam hati seseorang. Artinya keyakinan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Ya. Adapun dasar-dasar akidah, yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, ya, yang merupakan sumber-sumber hukum dalam ajaran Islam. Dasar akidah yang paling utama adalah Al-Quran. Segala sesuatu telah ada dalam Al-Quran sebagai kalimah Allah yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Itu secara garis besarnya. Yang pertama, tujuan akidah, ya. Satu, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga hidup ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa dibaca sampai poin ke-8. Ya. Pembagian akidah, yang pertama akidah Islamiyah, yang kedua adalah akidah Syaitaniyah. Ya, tentunya akidah yang kita anut adalah akidah Islamiyah, yaitu akidah yang dibawa sejak kita lahir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala. Artinya, apakah dalam alam roh dulu kita pernah dibaiat oleh Allah? Semua roh untuk menjadi manusia itu dibaiat. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah kamu meyakini, mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna. Maka semua roh menjawab, betul ya Robbi, engkau adalah Tuhanku. Jadi dulu semua makhluk manusia, baik itu calon Fir'aun, calon Abu Lahab, semua menjawab. Jawabannya sama. Bala syahidna. Apa tujuannya dalam akhir ayat itu adalah supaya mereka yang ingkar kepada Allah tidak menyalahkan Allah sewaktu nanti di yaumul qiyamah. Karena mereka dasar-dasarnya sudah dibekali. Ya. Maka di sini ada kewajiban kita, yaitu untuk memelihara akidah ini sampai akhir hayat kita. Ya. Sampai di situ dulu, dipersilahkan ada tanya jawab dulu sekitar ini tentang akidah sebelum kita dilanjutkan ke yang lain. Silahkan dulu. Ya, ada pertanyaan? Ya. Bapak. Ya. Silakan ditanya sekitar yang tidak mengerti.
Ya. Diulang ya kembali ya. Yang tadi tujuan akidah ya. Mengembangkan dasar-dasar ya. Silakan. Ada pengertian akidah, ada dasar akidah, dan ada tujuan akidah. Yang mau komen atau yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan ke yang lain? Maksudnya secara global. Ada? Tidak ada? Cukup, Pak. Ya. Ya. Itu dulu apa? Tampung dulu pertanyaannya. Mungkin dari mereka ada beberapa banyak pertanyaan tentang akidah Islamiyah. Gak kedengeran, Pak. Apa kedengaran? Gak kedengeran. Sekarang kedengaran nggak? Halo? Kedengeran, Pak. Mungkin sinyalnya jelek aja nih, mah. Iya. Jadi akidah Islamiyah itu Pak, yang dibawa sejak lahir kan? Yang tadi jelasin ulang, Pak, yang hadis, yang istilah akhlak menurut istilah. Akhlak menurut Syariat. di situ. Akhlak apa akidah? Baru akidah kan dijelasinnya juga. Akidah yang ya. Sebelum kita berlanjut ke akhlak. Ya. Secara syariat tidak itu sesuatu yang terkait dalam hati seseorang. Iya betul. Tentang akidah dan tentang keimanan, bahwa semua ibadah manusia itu harus didasari dengan keimanan. Pertama, yang kedua adalah dengan sunnah atau contoh dari Rasulullah. Dan yang ketiga adalah dengan ikhlas. Barulah manusia akan mendapatkan pahala dari Allah. Inti yang tiga ini adalah ibadah itu harus berdasarkan keimanan, contoh dari Rasulullah atau sunnah, dan yang ketiga adalah ikhlas. Contoh sunnah itu termasuk ilmu di dalamnya ya. Ilmu tentang peribadahan. Misalkan tentang saum. Saum ini harus didasari dengan keimanan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Sekarang. Gimana? Udah? Bahwa saum itu harus didasari dengan iman dan ikhlas. Ya. Ada yang tahu nggak hadisnya? Siapa yang tahu coba tolong dibaca. Bahwa saum itu harus didasari dengan iman dan ikhlas. Ya, Pak. Silahkan. Ipan Chandra nggak nampak. Ya. Ada yang bisa? Enggak. Oh enggak. Iya, Pak. Yang lain Santriat coba ya Santriat. Santriat.
Ya, tolong dibacakan hadis bahwa saum itu harus didasari dengan iman dan ikhlas. Ingat nggak? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Itu salah satu pondasinya adalah iman dan ikhlas. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atau saum apa saja, saum sunat, ya, dasarnya adalah iman dan keikhlasan, ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ya. Itu salah satu dari ibadah yang kita laksanakan ini didasari oleh keimanan dan keikhlasan. Jadi sekali lagi, ibadah kita itu fondasinya adalah akidah atau keimanan, yang kedua adalah sunnah atau ilmu, dan yang ketiga adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana pahala saum nanti di dalam kubur? Ya. Pahala dalam kubur itu kata Rasulullah SAW, ya. Jika mayat diletakkan di dalam kubur, maka ketika orang pulang mengantarkan jenazah itu, si mayat itu mendengar, ya, mendengar apa atau jejak kaki atau terompah orang yang mau meninggalkan mereka dari dalam kubur. Maka si mayat ini mendengarkan terumpah atau alas kaki orang yang meninggalkan dari pekuburan. Jikalau orang itu adalah seorang mukmin, maka dia akan ditemani oleh pahala-pahala. Di sebelah atasnya, di sebelah atas mayit, itu pahala sholat. Di sebelah kanannya, Ya. itu akan didampingi oleh pahala saum. Di sebelah kirinya adalah pahala zakat. Dan di bawah kakinya itu pahala-pahala amalan yang lain. Jadi nggak usah takut nanti yang mau meninggal duluan, ya. Asal pahalanya dari mulai sekarang ibadahnya diperbanyak, ya. Jadi ada yang menemani nanti. Yang menemaninya itu adalah semua amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Kata Nabi dalam hadis yang sangat panjang, ya, Rasulullah SAW bersabda yang tadi artinya, ya, bahwa mayit saya akan bacakan lebih agak panjang sedikit. Pak. Ya, agak panjang sedikit. Ya. Jadi kesimpulannya, apapun amalan yang kita kerjakan sekarang, nanti di dalam kubur itu akan menemani kita, akan menjelma, ya, akan menjelma dan akan menemani kita di dalam kubur. Gitu.
Siap ya? Ya. Masih siap. Ya. Hadisnya yang agak panjang begini. Yang tadi saya jelaskan. Innal mayitu idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni alihim hina yuwallawna anhu. Apabila mayit diletakkan di dalam kuburnya, innahu sesungguhnya mayit itu yasma'u mendengarkan khafqa ni alihim. Artinya nipqa ni alihim itu terumpah orang yang ikut ke dalam kuburan atau yang mengantar jenazah, yuwallawna anhu, yang meninggalkan si mayit. Fa'in kana mukminan, maka apabila mayit itu seorang mukmin, kanatis sholatu inda roksihi, maka ada pahala saumnya itu di atas kepala. Wasiyamu an yamini, maka pahala saumnya di sebelah kanan. Wajakatu an simalihi, maka pahala zakatnya di sebelah kiri. Ya, wa kana fi'lul khairat, pun pahala kebaikan yang lain, minas sodakoh, seperti sodakoh, wasilaturahmi, silaturahmi, wal ma'ruf, ya, dan lain sebagainya, ya, kebaikan, ya. Indari jelaihi, jadi pahala yang lainnya itu akan menemani di sebelah kaki. Payu tak min kibali roksihi, apabila datang di sebelah atasnya malaikat yang mau bertanya, patakulu sholat, maka berkatalah pahala sholat, kobili madhulin, sholat ada ruang untuk masuk ke sebelahku, kata sholat begitu. Sumayu tak min yamini, kemudian datang lagi di sebelah kanan, payakul siam, maka berkatalah pahala siam, yang kita laksanakan hari ini, makibali madhulin, kata saum juga berkata tidak ada tempat atau tidak ada tempat untuk masuk ke sebelahku, dan semua amal-amal berkatanya semua begitu, makibali madhulin, tidak ada tempat untuk masuk, ya. Payakula, maka setelah itu malaikat menyuruh ijlis, duduklah kamu, payajlisu, maka duduklah si mayit, ya, si mayit ini. Payakulu fi'lul khairat minas sholati wasyam wal ma'ruf wal ihsan, ya. Semua seperti tadi. Halo, semua sudah siap? Siap. Dengaran nggak? Dengaran. Ya. Payakula, maka berkatalah kedua malaikat, hadar rojulul ladzi kana fikum ma taqulu fihi. Di dalam kubur itu nanti akan ditampilkan sebuah bayangan, ya. Sebuah bayangan laki-laki, ar-rajulul ladzi kana fikum. Tahukah engkau siapa laki-laki ini di golonganmu? Matakulu, apa yang kau ucapkan fihi terhadap orang ini. Wa madza tashhadu bihi, dan apa yang akan engkau persaksikan kepada orang ini. Fayaqulu, maka mayit ini berkata, da'auli usolli, izinkanlah aku akan melaksanakan sholat. Kata si mayit yang mukmin, di dalam kubur tuh sholat dulu. Payakulani, maka berkatalah kedua malaikat, innaka tusolli, engkau bisa melaksanakan sholat, ahbirni, setelah engkau menjawab apa pertanyaanku, gitulah kira-kira. Aro'aita hadar rojuli, aro'aitaka hadar rojul alladzi kana fikum, apa yang akan engkau persaksikan terhadap laki-laki ini. Wa ma tashhadu alaih, dan apa yang engkau akan pengajar bola
berkata, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asyhadu annahu Rasulullah ja'a bil haqqi min indillah. Kata mayit berkata, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu anna, maka aku bersaksi. Annahu sanyana Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah Rasulnya Allah. Ja'a dan membawa bil haqqi kebenaran min indillah dari Allah Subhanahu wa taala. Payakulahu, maka dikatakan kepada mayit itu oleh kedua malaikat, ala zalika huyitu. Ya. Betul engkau persaksikan seperti ini. Ala zalika mutu. Engkau persaksikan keyakinan ini bahwa Muhammad Rasulullah membawa kebenaran sewaktu engkau hidup dan sewaktu engkau mayit atau setelah mayit, setelah meninggal. Wa ala zalika tub'atsu insyaallah, dan demikian pula engkau teguh pendirian bahwa Muhammad adalah Rasulullah sampai engkau dibangkitkan di dalam ba'as. Tsumma yuftahu lahu, kemudian dibukakan lahu kepada mayit itu babul jannah, adalah pintunya surga. Ya, jadi di dalam kubur itu dibuka pintu surga, belum masuk ya, karena masih dalam barjah, artinya tempat karantina. Payuqalu lahu, maka dikatakan oleh kedua malaikat itu lahu kepada mayit, haza maq'adu, ini adalah tempatmu. Wa ma a'addalaka fiha, dan ini adalah janji yang dijanjikan oleh Allah. Payajdadu ibtan wa syururan summa yuftahu lahu fi qabrihi sab'una dirau'an. Setelah itu mayit diberikan cahaya dan diberikan keluasan oleh Allah sab'una dirau'an. Jadi 70 hasta. Ini tentang akidah yang kita pelajari ya, sekali lagi anak-anak, siswa dan siswi, Ya. bahwa keyakinan kita ini setelah mati pun harus sama. Sama gimana bahwa meyakini Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, ya, terus wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani wa Qur'anu imami wal kibbati syarifati kiblata. Nah ini intinya harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus diyakini sampai kita diba'as. Ba'as itu adalah tempat nanti kita akan dibangkitkan di dalam kubur, ya, setelah orang-orang dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Jadi keyakinan kita jangan tergoyah dengan keyakinan-keyakinan yang lain tentunya. Ya. Ini sesuai dengan janji kita setiap sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan cerita, bukan dongeng, tapi ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan di beberapa hadis sahih. Ya, jadi mayit itu nanti akan ditanya, akan diperiksa. Jadi ketika kita meninggal dunia, nanti di dalam kubur seperti itu. Gimana pertanyaannya Pak? Ini mah bukan di dalam kubur, tadi dimakan binatang misalkan. Dia kuburnya adalah di dalam perut binatang. Ya, bagaimana kalau tenggelam? Kuburnya dia di lautan atau di tempat dia tenggelam. Kuburnya seperti itu. Jadi jangan pendek pemikiran bahwa kubur itu atau alam barza itu hanya di dalam tanah, tidak. Ya, di mana dia meninggal itulah dia tempatnya yang disebut dengan barza. Kalau hanya kuburan di bumi saja atau barzah di bumi, bagaimana hanya orang yang tenggelam di lautan? Itu berarti kuburnya atau barzahnya adalah mereka di mana? Di laut. Ya, seperti itu. Ya. Dikat dulu.
Kembali ke Akak Aga, disambung ke pertanyaan, silahkan. Pertanyaannya langsung di sini, Pak. Ya, dibacakan saja. Pelan-pelan, Pak. Iya. Pelan-pelan, Pak. Maksudnya pertanyaan dari kalian ke saya, ada yang kurang jelas atau kurang gimana? Pertanyaan dulu. Oh, Gitu. ya, ya. Oh. Ada nggak? Ada, Pak, sebentar. Jadi pahala Bapak, Ya. Namanya dulu sebutkan, kelas berapa? bisa Anjani kelas 10. Ya, dilanjut. Pertanyaannya gimana? Gini, Pak, misalkan kan kalau meninggal di laut, tapi itu amalnya diterima atau enggak, Pak? Oh iya, meninggal di laut ya. Di Iya. laut amalnya diterima enggak? Gitu. Terus Kan iya yang kalau lain? dikubur itu. Kalau ke Anjani dulu, maksudnya amalnya itu apa ya, habis oleh air begitu, luntur maksudnya. Bukan maksudnya. Kan Bapak, Ya. gini. Kan kalau dikubur itu harus ada dimandiin dulu gitu kan. Kalau mayit. Tapi kalau langsung meninggal gitu emang diterima amalnya. Oh iya, iya. Jawab dulu ya satu-satu ya. Ya, Ya. Pak. Ya. Catatannya tadi, bagi orang mukmin meninggalnya di mana saja dengan akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah, itu modal awalnya. Ya. Meninggalnya dimanapun, dia sebagai alam barzahnya di situ. Meninggal di dalam apa? Ditenggelam di lautan, maka barzahnya itu di lautan. Dimakan oleh binatang, maka barzahnya adalah perut binatang. Ya. Jadi tapi nggak ngilangin amalnya, Pak, gitu. Tidak ada. Jadi gini, orang mukmin tenggelam dengan membawa iman itu termasuk ke dalam syahid dunia. Ya, Iya. syahid Dunia. dunia. Iya. Syahid dunia. Ada yang syahid dunia akhirat. Seperti begini, syahid dunia dan syahid akhirat, seperti Hamzah misalkannya dulu. Dia berperang melawan kafir dan gugur dalam medan perang. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Ya. Ya, syahid dunia wal akhirat. Ada lagi syahid akhirat. Ya, terbalik tadi ya. Syahid akhirat itu begini. Orang yang tenggelam atau orang yang melahirkan anak tapi dia mukmin. Kalau syahid dunia, dia misalkan dirampok di dalam rumahnya, dia melawan perampok lalu dia meninggal. Ya, maka disebut syahid dunia. Di dunia. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Akhirat. Syahid dunia itu memang kita berkewajiban untuk menjaga anak, istri, dan harta yang kita miliki. Itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat, misalkan seperti tadi, corona misalkan ya. Corona melahirkan tenggelam, terus atau tertimbun tanah longsor, itu termasuk syahid akhirat. Syahid di akhirat. Jadi tetap yang meninggal di dalam tenggelam misalkan ya, dia akan diterima amalnya dengan catatan tadi.
apabila meninggalnya membawa iman. Ya, intinya adalah membawa iman. Iman. Ya, membawa iman. Ya, yang kita bahas adalah akidah Islamiyah. Gitu. Jadi pertanyaan dari Ananda Anjani, meninggal di dalam laut, amalnya akan diterima, nanti tergantung kepada perbuatannya sewaktu dia hidup di dunia. Apakah dia baik atau... Iya, makasih Pak. Ya. Yang lain? Dua pertanyaan lagi. Ya. Siti Nur Afifah, pertanyaannya. Pahala saum yang kita lakukan itu bisa nyampe nggak ke alam kubur, khususnya buat orang yang udah mati gitu? Bisa. Ya. Kan dari tadi, dari bahasan hadis yang panjang tadi ya. Iya, itu udah nyampe gitu. Nah, nyampe, ya. Dibawa. Jadi pahala-pahala amalan yang kita kerjakan di waktu di dunia ini dengan ikhlas, termasuk puasa, itu nanti akan terbawa. Tadi kan dalam hadis yang panjang, paham nggak? Jadi pahala sholat di sebelah kepala, ya, pahala sholat di sebelah kepala, di sebelah kanannya adalah saum, puasa, sebelah kirinya adalah zakat, dan di sebelah bawahnya adalah pahala yang lain. Amalan-amalan yang baik. Yang lain seperti sodako, mengerjakan haji, membaca Al-Quran, terus berbuat baik yang lainnya seperti kita bersilaturahmi, itu pahalanya akan menjelma, tapi di sebelah bagian bawah. Kaki. Betul, sebelah kaki. Ya. Pertanyaan satu lagi, dipersilahkan. Tadi ada kelas 11, nampak hadir? Hadir. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. Hadir, tadi Pak. Teh Ina tadi pernah muncul? Udah muncul. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Satu lagi? Cukup. Kita akan berakhir pada jam 10 lah. Nanti terserah Pak Aga. Ya. Pak Aga. Sampai jam 10, Pak. Ya, sampai jam 10. Berapa menit lagi? 12 menit lagi. Kita akan lanjutlah ke akhlak ya. Bisa nggak? Bisa. Ya, insya Allah. Ini baru separoh oleh saya diketiknya. Mohon maaf. Nah. Jadi pengertian akhlak ya. Akhlak itu bisa juga diartikan sebagai adab, tata krama, sopan santun. Ada kan di layar ya? Iya, ada. Ada, Pak. Ya enggak? Ya, budi pekerti atau etika seringkali diartikan dengan adanya kebiasaan pengertian akhlak menurut istilah ya. Istilah syarat tentunya tuh. Halun nafsiyatun tasduku anha al-af'al bisuhulatin. Ya. Kebiasaan yang spontan tanpa disadari. Tentunya akhlak ini dibagi dua. Ada akhlak mahmuzah dan ada akhlak satu lagi mazmumah. Akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Akhlak yang mulia itu misalkan berbakti kepada orang tua, kepada siapa kita harus berakhlak? Tentunya di sini kepada 3 hal. Intinya, pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap sama makhluk, yaitu terhadap Rasul, terhadap orang tua, dan akhlak juga terhadap alam.
Ya. Jadi akhlak terhadap Allah, kita jangan musyrik kepada Allah. Ya. Akhlak terhadap manusia seperti beriman kepada Rasul, ya, berbakti kepada orang tua, ya, itu akhlak, ya, atau etika kesopanan. Dan akhlak terhadap alam, tidak boleh misalkan binatang yang tidak ada dosanya lalu kita lempar. Umpama ada anjing yang lewat ke ke halaman kita tanpa dosa, maka kita lempari, nggak boleh, walaupun itu anjing, ya, karena anjing pun sama-sama adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau anjingnya yang dalam sabina itu bukan anjing galak, tapi anjingnya anjing yang biasa dipelihara, ya, jadi tidak boleh. Jadi akhlak itu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam, ya. Itu akhlak. Ya. Akhlak terhadap alam seperti tadilah. Jangan main sembarangan lah. Misalkan ada ayam orang lain dilempar, ya. Nggak usah seperti itu. Karena ayam itu kan tidak punya akal. Cukup kita menggibasnya saja, menghalau, ya. Karena binatang itu tidak punya akal dan pikiran manusia itu. Soalnya kalau kita memelihara ayam satu, itu akan menjengkelkan tetangga. Tapi kalau orang Cina memelihara ayam ribuan, tidak menjengkelkan tetangga, karena dia punya fasilitas dan dia dimasukkan ke dalam kandang yang sangat rapi. Ya, itu diantaranya. Siapa yang ngintip-ngintip, gabung. Sampai di sini tentang akhlak. Silahkan diajukan pertanyaan tentang akhlak. Akhlak dibagi dua, ada akhlak mahmuzah, akhlak jelek, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Mazmumah, tercela. Ya, betul. Mazmumah dan akhlak mahmudah. Tentang akhlak silahkan. Atau etika. Akhlak juga tadi dibagi kepada akhlak sesama makhluk manusia. Akhlak terhadap diri sendiri, misalkan ya. Akhlak terhadap diri sendiri itu misalkan memakai masker waktu sekarang, itu akhlak terhadap diri sendiri. Kalau di tempat kerumunan, mandi pagi misalkan itu, ya, mencuci pakaian sendiri, itu juga akhlak terhadap diri sendiri. Sudah pada gede lah, sudah pada puber, nggak usah diajari tentang itu. Tapi ada sebagian teman kita memang kalau puasa itu malah segala-galanya, ya, mandi ya, tidak mau, ya, di kasur terus Pak. Macam itu. Nah ini saum semacam ini mager, pahalanya kurang, artinya. Iya benar Pak. Ya. Jadi kalau dia saumnya semenjak dia sahur, sholat subuh, tidur sampai duhur, dia bangun lagi untuk sholat duhur, maka saumnya dia dikatakan makruh hukumnya. Ya. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Jadi tidak ada kegiatan yang lain. Ya. Tapi puasanya masih diterima Pak. Apa? Tapi puasanya masih diterima. Diterima. Tapi aktivitas ibadah yang lainnya tidak ada. Ya, dia hanya walaupun dalam sebuah sufi dikatakan bahwa orang yang puasa itu tidurnya pun ibadah, tapi makruh, dimakruhkan oleh Allah. Ya, makruh itu dibenci artinya. Jadi tidak ada kegiatan lain. Cobalah kalau kita isi dengan membaca Al-Quran, misalkan ya, untuk pembekalan kita tadarus. Siapa tahu kan usia kita kan akan berbeda-beda, ya. Usia manusia di dunia ini bagaikan sebuah pohon bambu yang punyanya siapa yang membutuhkan. Kalau dia membutuhkan yang muda, mungkin yang muda dulu akan meninggal.
Kalau dia membutuhkannya lebih anak-anak, dia pun akan anak-anak terlebih dahulu. Jadi meninggal ini tidak diprediksi yang tua, yang muda, nggak ada. Seperti itu. Maka persiapkanlah dari mulai sekarang. Ya kan umur tidak ada yang tahu. Betul. Siapa lagi coba tentang akhlak? Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sama manusia, terhadap Rasul tadi. Sama makhluk. Sesama makhluk, ya. Agak gimana? Waktunya ada pertanyaan dulu sebelum itu. Untuk bahan apa ya, laporan nanti untuk penilaian ini silahkan ditulis ulang ya yang ada dalam layar, atau nanti akan di-share oleh Kak Aga. Ya, di-share aja, Pak. Soalnya banyak yang ketulis, yang nggak ketulis tadi. Oh iya. Ada pertanyaan sekitar akhlak dan akidah? Sebetulnya akidah dan akhlak itu banyak permasalahan. Ya, cukup, Pak. Cukup aja? Bapak? Ya. Pak? Namanya dulu? Itu Risa Anjani, kelas 10. Risa. Masih Risa ya? Iya. Pertanyaannya? Bapak, ya. Kalau orang beriman tapi tidak berakhlak gimana? Nah, bagus pertanyaan, hebat. Ya. Kan tadi kata saya, ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap diri Rasul, sendiri dan terhadap alam. Ya. Terhadap alam, akhlak terhadap manusia itu kan akhlak terhadap sesama manusia, tetangga. Ya. Maksud Disa begini barangkali, dia suka sholat, suka zakat, tapi terhadap orang lain kayaknya kurang sopan, kurang baik, begitulah ya? Iya. Iya, itu kayaknya, Pak. Kalau saya simak seperti itu ya? Bukan. Ya. Jadi begini, ada seorang sahabat, ya, dia kerjanya itu di masjid, ya. Kata Rasulullah, apakah yang memberikan makan engkau? Ya, kata sahabat itu, pamanku ya Rasulullah. Ya. Engkau katanya pahalanya terbagi dengan pamanmu, ya. Jadi artinya antara mencari nafkah dengan beribadah kepada Allah terus seimbang. Tidak bisa dikatakan orang yang beriman sempurna kalau tetangganya merasa bersih, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, maka muliakanlah tetangga, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifah, fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka muliakanlah tetangga dan muliakanlah tamu. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang beriman hanya berimannya kepada Allah, nggak bisa. Jadi bagaikan berdiri sebelah kaki, kurang sempurna gitulah. Ya, jadi tidak sempurna. Makanya tadi dikatakan iman kepada akhlak kepada gimana? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak sesama alam. Itu paling pokok. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan kita hanya beriman kepada Allah saja, tapi akhlak terhadap sesama manusia dan alam jelek. Nggak bisa seperti itu. Jadi tidak sempurna imannya. Ya. Yang lain, gimana? Merasa puas atau tidak?
Puas Kak, cukup. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir tadi ya. Fal yukrim jaroh. Ya, fal yukrim doefah kata Rasul. Kalau doefah itu tamu. Kalau jaroh itu adalah tetangga. Ya, harus baik terhadap tetangga. Nggak bisa dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul apabila tetangganya merasa terganggu. Atau ada lagi dalam sebuah hadis, tidak sempurna iman seseorang apabila dia kenyang perutnya sendiri, tetapi tetangganya kelaparan. Ya, kurang maseubeul kita tetangga karunya ya, kelaparan. Maka kita harus timbul puasanya dengan hikmah seperti puasa ini adalah tepos lerok, artinya melihat kepada tetangga, apakah tetangga kita makan atau tidak. Jadi perhatikan, tetangga itu tidak membutuhkan banyak sebetulnya, membutuhkan kapan dia perlu. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan tidak sempurna lah, tidak sempurna imannya seseorang apabila hanya beriman kepada Allah saja, sementara kepada yang lain kurang baik. Gitu. Bagus pertanyaannya. Masih ada sebelum di-cut jam 10 lebih? Udah Kak, cukup. Kembali ke Kak Aga. Ya. Ini kan Mugina baru masuk ya, jadi tadi saya kurang paham. Cuma dari tadi masuknya cuman belum ada sinyalnya, jadi ketinggalan. Maaf. Oh, ya. Bisa nanti oleh Kak Aga lah di-share hanya sedikit. Nanti akan dilanjut oleh materi saya nanti di dalam jadwal, lihat saja ya, nanti akan dilihat jadwal pertemuan dengan saya. Mungkin hari Kamis atau hari apa? Ya. Sudah selesai? Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup Pak, cukup. Ya, kita tutup dengan wal asri bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita ngertiin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materi. Kemudian untuk file PowerPoint atau Word-nya nanti akan saya share di Classroom ya, dicek nanti waktu masing-masing. Nanti akan ada soal tentang materi yang telah disampaikan hari ini. Iya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada materi lagi gak, Kak? Gimana? Materi Jali gimana? Ada materi lagi nggak sekarang hari ini? Untuk hari ini, untuk ya perharinya satu materi. Oh ya. Kemudian nanti akan ada sudah selesai dah. Kan nanti sampai pukul 5 sore. Oke. Rupanya sampai pukul 5 sore, Kak.
batas akhir pengumpulan tugasnya. Oh iya. Kagak? Ya. Kalau waktunya terlalu lama sampai berjam-jam, takut kata Pak Aga, kuotanya habis katanya. Emang iya, lumayan nyedotnya. CF kota anak. Yang penting ada untuk laporan lah ke dinas. Ya. Ya, untuk semuanya, untuk materi hari ini cukup sekian. Silakan diperkenalkan untuk oleh meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.